Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan Pesiarah. Hari ini kita mengawali masa Prapaskah. Kita diajak untuk menyadari bahwa hidup tak lepas dari kesulitan. Tetapi sebagai orang beriman, kita diajak untuk berani mengasihi dengan berpantang dan puasa dalam kerangka doa untuk memuliakan Tuhan. Karena dengan kerangka doa kita benar-benar bisa menghayati bahwa puasa dan pantang kita untuk memperbaiki rohani kita, bukan untuk ajang pamer diri. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bantulah kami umat-Mu untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri, kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani, sehingga kami benar-benar mampu menjadikan sabda-Mu sebagai pelita hidup kami yang menerangi langkah kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita diajak untuk mengoyakkan keangkuhan hati kita, untuk mengoyakkan kesombongan kita daripada mengoyakkan pakaian kita. Kita diajak untuk menyadari betul bahwa kesulitan hidup yang kita hadapi di pandemi COVID-19 mungkin saat ini bisa melumpuhkan hidup kita, bisa membatasi gerak-gerik kita kemana kita akan berjalan. Kesulitan juga menjadi tanda kegigihan bagi orang dengan tabah dan tekun. Mari kita lihat, kira-kira selama ini, selama pandemi COVID-19, kita lebih banyak melanggar protokol kesehatan, ataukah kita dengan tabah, dengan taat dan setia mengikuti protokol kesehatan demi keselamatan Anda, saya, atau kita semua? Kitab Yoel mengajak kita untuk merenungkan itu. Penderitaan di sisi lain menjadi sarana bagi kita untuk menunjukkan kualitas mana yang ingin kita bentuk, kualitas yang mana yang ingin kita hadirkan sebagai bentuk mengasihi. Yoel percaya bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan mendampingi anak-anaknya yang taat dan setia melakukan apa yang dikehendakinya. Ia akan ikut serta dalam perjuangan itu. Maka jangan takut, jangan berputus asa dengan kesulitan yang kita alami selagi kita mau berusaha. Karena mengeluh bukanlah penyelesaian persoalan. Menggerutu bukanlah jalan untuk menyelesaikan persoalan. Beranikah kita mencabik hati kita dari kesombongan, mencabik hati kita dari zona nyaman kita? Mari kita terus berjuang. Mari kita biarkan hati kita untuk terluka demi sebuah kebenaran, demi sebuah kesucian. Maka jelas di dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diajak untuk memberikan diri diperdamaikan. Seringkali yang menjadikan persoalan hidup kita semakin sulit karena cara pandang kita, karena cara berpikir kita, dan cara penyelesaian kita yang tidak bijaksana dan hanya mementingkan kesenangan sesaat. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa dalam diri Kristus sungguh terwujud cinta Allah kepada manusia yang seutuhnya, baik dalam keberhasilannya
maupun dalam kegagalannya. Hanya saja seringkali kita justru membiarkan kelemahan itu membuat kita menjadi minder, menjadi putus asa. Malah justru kadang karena kekurangan dan kelemahan kita mencaci maki Allah. Mari kita diajak untuk mendamaikan diri kita dengan Allah, dengan menerima kita, menerima situasi kita, merangkul situasi kita, dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Sikap tobat ini akan semakin memupuk hubungan kita yang erat dengan Allah. Jangan di masa sulit justru kita menyombongkan diri, justru membenci Allah, justru membenci sesama kita pencipta protokol sebagai penghalang bagi kita untuk bergerak. Kita ditantang sebagai orang beriman di masa prapaskah ini. Mari kita gunakan retret agung ini untuk memperbaiki diri, untuk ugah diri, untuk berpuasa, melakukan sesuatu yang tidak perlu. Mari kita lakukan segala sesuatunya di dalam nilai. Artinya kita melakukan sesuatu yang berfaedah dan lebih berguna bagi keselamatanmu, keselamatanku, dan keselamatan kita semua. Di dalam Injil Matius pada hari ini kita diingatkan, jangan kita sombong. Kesalehan yang berupa derma, doa, dan puasa merupakan olah rohani yang paling unggul dan sejati. Tetapi ini bukanlah ajang pamer. Berpuasa dibuat mukanya lusuh, rambutnya tidak ditata rapi supaya orang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Ketika ada orang lain yang menggoda, kita menghancurkan mereka, mengancam mereka, dan membenci mereka. Itu tidak ada gunanya. Kita berpuasa di dalam rangka berdoa. Kita berpuasa di dalam rangka derma. Kita berpuasa juga kita belajar untuk mengolah rohani kita. Hidup disiplin dan terus-menerus bersedia membangun kesadaran bahwa cinta kepada Allah tidak menutup diri untuk mencintai sesama kita. Tahun refleksi mengajak kita, kalau kita mengatakan kita mencintai Allah, maka kita pun harus berani mengasihi sesama kita. Jika kita merasa dipanggil menjadi anak Allah, maka kita pun harus berani untuk terlibat di dalam pelayanan. Maka hidup kita akan menjadi berkat. Mari kita hidupi semangat ugah hari dalam kerangka doa, derma, yang merupakan olah diri yang paling tinggi. Mari gunakan retret agung ini sebagai kesempatan untuk pertobatan dan mendekatkan diri pada Tuhan serta memperbaiki hidup kita. Semoga kasih Allah senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Puasa dan pantang bukanlah hanya sekedar ritual keagamaan Katolik semata, tetapi ini adalah kesempatan untuk mengolah hidup rohani kita agar kita semakin dekat dan semakin disucikan. Maka berpantanglah dan berpuasalah dalam kerangka doa. Selamat berpuasa dan berpantang, dan selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol. Tuhan memberkati. Amin.